Banyak orang sudah bisa membuat cat tembok. Mereka tahu campur air, binder, pigmen, filler, selesai. Tapi ketika catnya tidak menutup, mudah belang, atau kualitasnya tidak stabil, mereka bingung. Kenapa? Karena mereka tahu cara membuat cat, tapi belum benar-benar memahami fungsi setiap bahan di dalamnya. Hari ini kita akan membahas salah satu bahan kecil yang sering dianggap sepele, tetapi sangat menentukan kualitas cat. Maka dari itu, para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk industri dalam skala kecil, dan Anda tinggal mengkalikan saja sesuai produk yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Video kali ini kita akan membahas wetting agent. Wetting agent ini biasanya hanya digunakan 0,2 sampai 0,4% saja di dalam formula cat. Jumlahnya sangat kecil, tetapi tanpa bahan ini pigmen akan sulit bercampur dengan air. Proses grinding menjadi lebih lama dan cat tidak menyebar dengan baik di permukaan tembok. Akibatnya, cat bisa terlihat tidak rata, daya tutupnya rendah, bahkan warnanya bisa tampak berbeda saat diaplikasikan. Karena itu, sebelum kita membahas cara membuat wetting agent, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya fungsi wetting agent di dalam cat tembok. Secara sederhana, wetting agent berfungsi untuk membantu cairan cat membasahi pigmen dan permukaan dengan lebih mudah. Ketika pigmen dimasukkan ke dalam air, sebenarnya pigmen tidak langsung basah. Permukaan pigmen memiliki sifat yang membuat air sulit menembusnya. Disinilah wetting agent bekerja. Wetting agent akan menurunkan tegangan permukaan air sehingga air dapat dengan cepat membasahi partikel pigmen. Dengan begitu, pigmen lebih bisa mudah didispersi dan tercampur secara merata di dalam sistem cat. Itulah sebabnya dalam industri cat, wetting agent sering dimasukkan pada tahap awal proses pencampuran. Bahkan sebelum pigmen dimasukkan ke dalam mixer. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditunggu, yaitu resep atau formula wetting agent yang bisa digunakan untuk cat tembok berbasis air. Formula ini cukup sederhana dan bahan-bahannya relatif mudah ditemukan di industri kimia cat. Komposisinya adalah sebagai berikut. Alkohol ethylene sebanyak 350 gram. Bahan ini merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan air sehingga pigmen lebih mudah dibasahi. Saya dapatkan harga sesuai gambar, jadi modalnya 9.970 ya. Acetilenidiol sekitar 80 gram. Bahan ini dikenal sebagai super wetting agent yang membantu cairan mencebar lebih cepat di permukaan pigmen maupun permukaan tembok. Hitungan di gambar modalnya langsung ditambahkan jadi 12.530. Butyl glycol sebanyak 120 gram. Fungsinya membantu penetrasi cairan dan meningkatkan kemampuan pembasahan pada sistem cat. Saya dapatkan harga sesuai gambar ditambahkan modal sebelumnya jadi 15.710. Propylene glikol sekitar 100 gram. Bahan ini berfungsi sebagai stabilizer serta membantu menjaga kestabilan campuran. Modal pada gambar ditambahkan modal sebelumnya menjadi 19.460. Silikon surfaktan sekitar 10 gram.
Digunakan dalam jumlah kecil untuk membantu proses leveling dan penyebaran cairan. Saya dapatkan harga pada gambar, ditambahkan modal sebelumnya menjadi Rp19.888. Hanya kurang dari Rp20.000 dan kita biasanya beli Rp38.000. Ini yang termurah loh. Kalau saya lihat-lihat di toko online, dan yang terakhir adalah air sebanyak 340 gram sebagai media pelarut. Jika semua bahan ini dijumlahkan, maka totalnya menjadi 1 kg. Dengan komposisi ini, kita akan mendapatkan wetting agent industri besar yang cukup stabil dan dapat digunakan dalam sistem cat tembok berbasis air. Untuk penggunaannya di formula cat, biasanya wetting agent ditambahkan sekitar 0,2 sampai 0,6% pada total berat cat. Jumlahnya memang kecil, tetapi perannya sangat penting untuk membantu pigmen cepat basah, mempercepat proses grinding, dan membuat cat lebih mudah menyebar di permukaan tembok. Namun dalam praktek lapangan, tidak semua membuat cat menggunakan sistem wetting agent yang kompleks seperti yang kita bahas ini. Banyak produsen cat skala kecil hingga menengah yang menggunakan bahan yang lebih sederhana. Salah satunya adalah NP10 atau nonylphenol ethylene. NP10 sebenarnya juga termasuk surfaktan non-ionik yang memiliki kemampuan menurunkan tegangan permukaan air. Karena itu, bahan ini juga dapat membantu proses pembasahan pigmen di dalam sistem cat. Perbedaannya adalah, jika pada formula sebelumnya kita menggunakan kombinasi beberapa bahan alkohol asilate, aksiletenol, asetilenidiol, dan silikon sulfaktan, maka pendekatan yang lebih sederhana, wetting agent bisa dibuat dengan menggunakan NP10 sebagai komponen utama. Contoh formulasi sederhananya adalah sebagai berikut. NP10 sekitar 350 gram sebagai sulfaktan utama. Sodium nitrit 50 gram untuk membantu penetrasi cairan dan meningkatkan kemampuan pembasahan. Biosit 20 gram dan air sekitar 580% sebagai pelarut. Dengan komposisi ini, kita sudah dapat membuat wetting agent sederhana yang dapat digunakan pada cat tembok berbasis air. Walaupun performanya tidak sekuat sistem wetting agent industri yang lebih lengkap, formulasi ini cukup efektif untuk membantu pembasahan pigmen dan mempercepat proses pencampuran dalam produksi cat. Ayo para sahabat Mandiri Industri, tanyakan apa saja tentang cat tembok ini di dalam komentar. Insya Allah saya pasti akan membahasnya agar Anda percaya diri dan secepatnya berangkat. Channel Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Anda bisa mempraktekkan dan menjadi